Dan Rina masih bersama Cak Bambang dan juga Neng Sauda dari Tenar, Terapis Nusantara. Cak dan Neng, kita kembali bacakan atensi yang sudah masuk. Oke, siap. Kali ini ada dari Sidoarjo, nih dari Mbak Nining. Kalau untuk anak yang gampang emosian atau alisnya nyambung, ini apa bisa diterapi? Bisa. Bisa ya. Bagaimana itu? Bisa itu dengan Metode apa? Metode guasa. Guasa ya? Ya, tetap kita pakai guasa karena dengan alat guasa tersebut kita tahu si pasien ini medis atau karena non medis. Jadi dengan alat itu kita bisa tahu gitu. Oke. Ning, saya pernah punya sedikit problem. Ini problemnya sama suami sebenarnya. Suami itu kalau sakit pasti geliyang dikit itu muntah. Geliyang dikit muntah. Katanya udah ke dokter. Dokter tuh dibilang kalau kecapean. Nah, tapi kalau sakit pasti gitu. Penasarannya apa ini karena vertigo? Kalau vertigo kan pasti muntah ya Ning ya. Biasanya geliyang dan Nah, muntah. apakah itu ada sedikit keluhan? Aku takutnya nanti organ dalamnya atau kenapa gitu. Ya, itu jadi Apa begini. bisa diterapi nih? Bisa itu dengan guasa juga. Guasa ya. Iya. Satu, mungkin juga ada non medisnya. Mungkin. Nah, kalau karena ya kembali lagi, kalau non medis dibawa ke medis itu enggak ketemu, Penyakitnya nggak kelihatan, tidak terdeteksi. Itu satu. Yang kedua, muntah itu bisa dilihat dianya itu punya riwayat darah tinggi atau tidak. Oh gitu ya nih. Nah, takutnya kalau riwayat darah tinggi ini sesuai pengalaman ya. Bukan berarti saya memberi statement yang itu biasanya ada pembuluh darah yang pecah. Gitu loh. Apalagi kalau waktu muntahnya itu warnanya kuning. Itu sudah dipastikan pembuluh darah pecah. Jadi gitu ya nih. Iya. Baik, saudara Super Radio, kita masih buka via SMS sama WA ya. Mungkin ingin menanyakan seputar keluhan-keluhan yang diderita, bisa langsung WA atau SMS di nomor 0838 4923 1071 atau via telepon langsung ya di nomor 031 9984 3447. Ada sedikit postingan-postingan di sosial media yang sering saya lihat. Itu ada yang buat mangap aja itu sakit, Cak. Kalau dibuat gini sakit ya. Itu bisakah diterapi juga, Cak? Itu kan siap ya. Monggo. Oke. Jadi itu permasalahannya di rahang itu ada dislokasi sendi antara rahang atas sama rahang bawah. Berarti itu kan perlu direposisi untuk dikembalikan ke lokasi yang seharusnya. Itu bisa. Jadi pakai kretek-kretek itu. Jadi untuk kondisi-kondisi kayak gitu belum memerlukan herbal, tapi tinggal direposisi sendinya rahang atas sama rahang bawah. Karena ketika memang itu tidak tepat atau dislokasi, itu kan akhirnya terjadi permasalahan. Sama kayak orang shoulder frozen, ada masalah nggak bisa ngangkat tangan sampai optimal, itu kan berarti ada sendinya atau mungkin sarafnya yang bermasalah. Itu dikembalikan, Mbak, dengan metode kretek-kretek biasa yang paling efektif itu seperti itu. Tapi juga mungkin perlu, intinya gini, di tenar itu ketika ada pasien, kita biasanya mendiagnosa dulu, mendeteksi permasalahan pasien. Apakah pasien ini murni fisik atau murni medis atau ada gangguan-gangguan non medisnya. Ketika gangguan non medis tentu kita akan menangani non medisnya dulu. Karena ketika kita ada gangguan non medis tapi kita belum menangani itu, kita itu kayak capek, Mbak. Kita nangani akan efeknya itu nggak terlalu jauh karena terganggu masalah non medisnya itu. Jadi kita beresin non medisnya dulu, baru setelah itu lebih enak untuk menangani medisnya. Terus untuk masalah suami sampean bisa juga karena memang ada masalah asam lambung. Bisa juga seperti itu. Nah, asam lambung bisa juga dengan metode kretek-kretek itu bisa. Terapi juga bisa. Terus diguasa juga. Diguasa punggungnya untuk melancarkan peredaran darah yang stagnan.
kemudian ada baiknya mungkin difasdu atau dibekam sesuai dengan titik keluhan. Seperti itu. Jadi nggak sekedar titik sunnah misalnya atau apa, tapi mungkin titik sasaran langsung di mana keluhannya bermasalah. Masalah lambung kah, masalah paru-paru kah, seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngomong kalau belum lihat barangnya. Rasanya kayak gitu, Mbak. Iya. Harus dilihat dulu pasiennya dan keluhannya masalahnya nanti apa, baru kita bisa ini cocoknya dilakukan metode seperti ini. Gitu. Ini kita kembali lagi bacakan pertanyaan dari saudara Super Radio, Cak. Bu Sulikah, Cak Bambang, ini saya sudah linu-linu 3 tahunan, apa bisa sembuh? Nah, ini sudah dibelikan alat terapi tapi sebentar hilang, kambuh lagi. Ini sering terjadi sepertinya ya. Monggo, Cak. Linu-linu itu sangat mungkin. Saya ngomong bukan kepastian ya, sangat mungkin karena kolesterol yang tinggi dan atau berarti bisa berduaan dengan asam urat. Ini kan saudara seia sekata antara kolesterol sama asam urat itu kan. Ketika misalnya di terapi saja tanpa ada asupan herbal yang sesuai untuk menurunkan kolesterol, ya sama saja, Mbak. Nggak bisa menangani dengan tuntas kalau sekedar masalah kolesterol cuma di terapi, dipijet tok, nggak bisa. Perlu adanya asupan herbal yang sesuai untuk menurunkan kadar kolesterolnya. Seperti itu. Jadi Bu Soliha, kembali lagi kita lihat dulu masalahnya. Jadi kalau prinsip di terapis di tenar, kita yang berikhtiar, Allah yang menyembuhkan. Jadi mohon maaf tadi kan bisa sembuh nggak? Kita nggak bisa menjawab bisa atau tidak, tapi kita wajib berikhtiar, kita bisa dan biasa mengikhtiari itu. Tapi soal kesembuhan, ayo ndonga bareng, seperti itu. Alhamdulillah, ya namanya Allah itu kan tidak, istilahnya tidak membuang atau menyia-nyiakan ikhtiar manusia atau ciptaannya kan. Jadi ketika manusia sudah berikhtiar optimal, insya Allah Allah akan mengijabahi. Tapi kalau kita cuma diam, ya biasa ya gak waras-waras. Atau mungkin kita melakukan sebuah terapi tidak tepat atau kurang optimal. Kayak Bu Solika tadi, bukan menyalahkan alat terapinya, tapi bagaimana seseorang itu harus dilihat kondisinya seperti apa. Dan ketika misalnya memang itu ada kolesterol dan asam urat, maka perlu adanya herbal juga selain dipijat. Kalau dipijat saja tanpa adanya herbal kurang optimal. Makanya tadi katanya sampai 3 tahun, berarti itu kurang pas. Bagaimana ketika kita menangani sesuatu dengan cara yang sama dalam waktu yang lama, tapi kok nggak sembuh-sembuh, berarti ada yang salah. Ada yang kurang, ada yang salah, ada yang kurang tepat. Seperti itu. Nah, gitu Neng Rina. Ini ada lagi pertanyaan dari saudara Super Radio. Kalau besok ini datang ke lokasi di tanggal 3, tapi pengen nyoba semua jenis terapi nih, kayak Neng Sauda ini pegangnya di guasa, pengen di guasa karena sering masuk angin gitu. Terus tapi pengen diketek juga, apa bisa nggak sekaligus dalam satu waktu gitu? Jadi kita tidak melarang memang pasien untuk setelah terapi di satu terapis kemudian pengen diterapi di terapis yang lain, tidak melarang. Tapi semua melihat kondisi. Ketika misalnya sudah rame banget, ya kita nggak bisa memaksakan aku terapin di sini padahal dia sudah diterapi. Berarti kalau misalnya mau diterapi lagi nunggu. Bukan berarti harus ngambil nomor antri lagi ya, tapi menunggu sesuai dengan urutannya lagi gitu loh Mbak. Seperti itu. Kita bisa, nggak ada masalah. Di baksos-baksos di tempat lain hal tersebut sering kali terjadi. Tapi semua itu melihat kondisi. Jadi kalau kondisinya memang ada terapis yang lagi nggak nangani pasien, terus pengen diterapi metode tersebut, monggo nggak masalah. Ya. Tapi di tenar, satu terapis itu sendiri pun sudah melengkapi dirinya dengan berbagai metode. Jadi multi berarti ya. Kayak Ning Sauda ini bekam juga bisa, guasa bisa, pijit kretek-kretek bisa. Hipnoterapi bisa, ngusir roh halus jin dan sebagainya ya bisa. Buka aura juga bisa. Nah, totok aura, totok wajah supaya lebih kinclong ya bisa. Jadi satu di terapi Ning Sauda saja sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Tapi kadang aku njajal wong iku ya gitu monggo. Tapi intinya semua itu tergantung kondisinya. Seperti itu nih Rina. Ini tambahan dari saya tambahin sebentar. Oh iya, monggo. Jadi begini. Kalau kretek-kretek sama guasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bisa ya. Bisa. Tapi kalau sudah dibekam basah,
dia minta fasdu. Nah, itu nggak boleh. Salah satu, nggak boleh dua-duanya. Harus dipilih. Oke. Begitu. Pokoknya kalau di bekam basah nggak bisa untuk kemudian di fasdu lagi. Di fasdu itu nggak bisa. Tapi kalau kretek-kretek atau di guasa guasa itu bisa ya? Ya bisa. Habis dikeretek-keretek terus diguasa atau habis diguasa dikeretek-keretek gak apa-apa Mbak. Tapi kalau habis dibekam basah udah keluar darahnya, minta di fasdu keluar darah lagi. Nah, maksudnya gitu. Nanti pasiennya berbahaya gitu ya, kalau kondisinya kayak gitu. Iya. Baik, menindaklanjuti dari pertanyaan Bu Sulikah, masih merespon terus nih. Iya. Sepertinya tertarik sekali. Apakah hari Minggu besok ini obat herbalnya juga dibawa? Menurut Bu Sulika ini nanti apakah bisa sekalian beli obat herbalnya nih, Cak? Iya, saya jawab ya. Langsung bisa Kami ya? mempersiapkan, kami menyediakan. Baik. Nah, pertanyaan terakhir dari Saudara Super Radio. Pernah menangani penyakit terparah apa nih dari tenar sendiri? Kalau penyakit itu kan dari Allah ya. Iya, benar. Kembali lagi, alhamdulillah kita juga bisa penanganan stroke. Kita seringkali ada yang 5 tahun tidak bisa berjalan, sekarang sudah mulai merangkak, mulai bisa berdiri sendiri. Kanker payudara bisa langsung melunak Mbak. Yang benjolannya sudah sebesar telur benjolan itu yang sebesar telur itu melunak. Nggak langsung waras, nggak langsung hilang, cuma jauh perbedaannya, step by step gitu ya. Ya, makanya itu kan melihat kondisi pasien yang sakit ini dengan keluhannya ini tadi. Tapi insya Allah dengan izin Allah, sekali aja kita di terapi itu pasti ada hasilnya, ada perubahan. Yang penting gitu. itu, yang penting ada perubahan antara sebelum diterapi dan setelah diterapi. Itu berarti terapinya sudah berjalan dengan baik, meskipun memang perlu step-step, perlu proses, perlu waktu. Yang bermasalah itu kan ketika habis diterapi tidak ada perubahan sama sekali, atau bahkan orangnya kemeng kabeh, loro kabeh kaon asile. Sampai gosong-gosong gitu nah, ya biasanya ada. Itu yang bermasalah, mungkin tidak tepat terapinya atau apa. Kalau di tenar kita karena sering baksos bersama, kita sering misalnya semacam kayak evaluasi ya. Misalnya ada teman kita yang mungkin pas nangani pasien kurang tepat, kita sering saling sharing gitu loh Mbak. Oh tadi sampean tuh nggak pas karena ini kayak ini. Nah itu kan proses untuk belajar Mbak ya. Kayak Wadi itu kayaknya waktu dideplok itu saling bergesek akhirnya jadi beras. Kita berpikir seperti itu. Dengan sering kita berkumpul dengan baksos atau kegiatan yang lain, kita akan semakin menambah keilmuan kita. Karena kita berusaha mengosongkan gelas kita masing-masing. Jadi enak, nampung ilmu itu banyak Mbak. Dan senangnya kalau kumpul-kumpul dengan orang tenar itu insya Allah tambah pinter. Tambah pinter dan tambah. Monggo sampean kalau gak percaya Jumat, Sabtu, Minggu di Taman Bungkul kita pasti ya Pak? Pasti ada insya Allah. Malam Mbak ya, habis sekitar kurang lebih jam 7 sampai insya Allah sekitar jam 12 melihat kondisi juga. Kita sering kumpul-kumpul di sana, sharing keilmuan, terapi. Jadi monggo bagi saudara Supradio yang misalnya pengen melihat ketemu sama teman-teman tenar, pengen sharing atau pengen belajar, kita siap. Karena di tenar nggak hanya ngobati orang, tapi belajari orang juga. Karena dengan membelajari orang kita juga semakin belajar, tambah belajar juga gitu Mbak. Luar biasa. Kalau ngobrol-ngobrol masalah ini, masalah enggak 1 jam tuh kayaknya kurang ya Cak Yaneng ya. Mungkin ini bisa ditambahkan sedikit harapan apa sih yang mungkin ingin Cak Bambang sama Ning Salda sampaikan untuk saudara Super Radio, utamanya untuk kegiatan kita di Baksos 3 Juli besok. Oke. Harapan kami tenar berharap bahwa masyarakat itu bisa lebih memberikan manfaat untuk masyarakat, bisa lebih sehat, bisa menjaga kesehatan. Kalau ada keluhan bisa kita tangani. Kita bisa juga dikenal di masyarakat karena kita itu ya bagian dari masyarakat juga. Jadi kita berharap kegiatan-kegiatan Baksos terutama dengan radio bisa berkesinambungan. Mungkin bisa diagendakan rutin. Itu kan semua tergantung atensi dari saudara Supradio semua ya. Betul. Ketika misalnya tanggal 3 Juli itu atensinya banyak, kemudian agenda mungkin sebulan lagi atau apa. Tapi yang pasti
kita selalu terbuka untuk siapapun ingin mengundang kami sebagai kelembagaan maupun pribadi, kita siap untuk baksos. Dan bagi pengundang tidak bayar. Maksudnya misalnya ada RW mana di Surabaya atau Sidoarjo pengen undang kami, yang undang itu nggak bayar. Kita insya Allah tidak memberatkan pengundang kami. Paling yang pasti kita perlu disediakan tempat yang nyaman untuk melakukan terapi, terus diundang pasiennya, dan ya paling enggak mosok gak dikai mangan sampai ngombe sih gitu kan. Selebihnya nanti insya Allah kita biasanya buka kotak infak untuk kas komunitas. Jadi pasien itu membayar seikhlasnya, senyamannya, tidak harus sekian-sekian, enggak. Tapi kalau untuk misalnya beli obat-obat tertentu ada harganya. Beda. Jadi beda, itu urusan sama yang jual. Iya, karena udah bentuknya obat, udah karena dikemas. juga pulaan. Iya, betul. Tapi kalau untuk masalah terapis itu tergantung pasiennya. Monggo mau infak berapa. Jadi istilahnya bukan membayar tapi berinfak. Gitu. Jadi infak berapa terserah. Sebagai rasa syukur sudah dibantu berikhtiar untuk penanganan masalah kesehatannya. Seperti itu. Monggo nih Sauda. Mungkin ditambahkan sedikit nih. Ya, saya menambahkan lebih nyamannya insya Allah biasanya kan dengan guasa. Kenapa saya tekankan untuk guasa? Karena guasa ini benar-benar membantu. Saya berharap dan angan-angan kita terapis Nusantara itu semua keluarga se-Nusantara punya alat guasa. Minimal untuk meringankan yaitu tadi masuk angin. Ya. Karena kalau dengan koin itu merusak. Oh, ini baru tahu aku. Ya, dengan koin itu merusak pori-pori. Tapi kalau dengan guasa, insya Allah tidak. Begitu loh. Ya, baik. Satu itu, yang kedua, dan alat guasa ini benar-benar bisa dari usia 0 sampai ajal menjemput. Jadi nggak ada batasan usia. Tidak ada gitu batasan ya, usia. Ya. Baik, terima kasih banyak Cak Bambang dan Neng Sauda sudah berkenan hadir di studio Super Radio. Semoga acara hari Minggu besok baksos kesehatan kita berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan ya. Dan saudara Super Radio jangan kemana-mana, setelah ini Rina bakalan hadir kembali ke ruang Anda di Nusantara Berkepribadian Campur Sari Tombo Tresno, tetap di streaming.superradio.id. Cak Daning bakalan pamit di sini di Super Talk Show. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Matur nuwun. Ayo, di terapi ayo sama Mas Fatih. Iya, ini loh, apa di sini nih kayak merokol ini loh. Lehernya atau kakinya sampai tadi? Enggak. Dek, katen. Ngobrol metu nih. Berharap dan angan-angan Sudah selesai kan? Sampun. Oh iya. semua